Buffer dan Bu yang saya berarti. Di usia senja ini, hidup sering terasa berjalan lebih pelan. Langkah tidak lagi tergesa, suara hati terdengar lebih jelas. Kita mulai menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah banyaknya orang di sekitar, melainkan ketenangan hati saat menjalani hari. Namun kadang, tanpa kita sadari, ada hal-hal kecil yang justru mengusik kedamaian itu. Salah satunya adalah pergaulan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakannya. Setelah bertemu seseorang, pulang-pulang hati terasa berat. Pikiran jadi tidak tenang, dada terasa sesak, atau tidur pun tidak lagi nyenyak. Padahal niat awalnya hanya ingin bersosialisasi, berbincang, atau sekadar mengisi waktu. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan ini berasal dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu dari berbagai penjuru dengan penuh rasa hangat. Di usia muda kita sering kuat menahan lelah batin, tapi di usia senja hati menjadi lebih jujur. Ia cepat memberi tanda saat sesuatu tidak selaras. Bukan karena kita lemah, justru karena kita sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa kedamaian jauh lebih penting daripada sekadar ditemani. Pergaulan yang salah bisa menguras energi, bahkan tanpa kita sadari. Video ini tidak dibuat untuk menghakimi siapapun Bapak dan Ibu. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kita hanya ingin belajar bersama, mengenali jenis pergaulan yang perlahan mengganggu ketenangan hati, agar sisa usia yang Allah titipkan bisa kita jalani dengan lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bermartabat. Bapak dan Ibu berhak memilih dengan siapa akan berbagi cerita. Berhak menjaga hati agar tidak terus-menerus lelah. Di usia senja, menjaga jarak dari hal yang melelahkan bukanlah sikap sombong, melainkan bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Dan itu adalah kebijaksanaan yang tidak semua orang miliki. Mari kita dengarkan bersama pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Anggap saja video ini sebagai teman duduk sore hari, menemani Bapak dan Ibu merenung. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas ciri-ciri pergaulan yang diam-diam mengganggu ketenangan hati, agar kita bisa lebih waspada dan lebih tenang dalam melangkah. Buffer dan Bu yang saya berarti, di usia senja ini, hati kita sebenarnya ingin sederhana, ingin bangun pagi dengan pikiran ringan, berbincang tanpa beban, dan tidur malam dengan rasa syukur. Namun ada satu hal yang sering luput kita sadari, yaitu pergaulan yang membuat hati sering gelisah, meski tidak selalu terlihat jelas di awal. Pergaulan seperti ini biasanya tidak langsung terasa berat. Awalnya hanya obrolan biasa, tapi lama-kelamaan, setiap selesai bertemu atau berbincang, hati justru terasa tidak nyaman. Pikiran dipenuhi cerita orang lain, masalah orang lain, bahkan emosi orang lain. Tanpa sadar, hati Bapak dan Ibu ikut memikul beban yang bukan miliknya. Di usia muda, mungkin kita masih sanggup menampung semua itu. Tapi di usia senja, kemampuan hati sudah berbeda. Bukan karena lemah, melainkan karena hati ingin lebih jujur. Ia ingin tenang, ia ingin damai. Jika setiap pertemuan justru membuat hati lelah, itu bukan tanda kita harus memaksa diri bertahan, melainkan tanda bahwa hati sedang meminta dijaga. Bapak dan Ibu perlu tahu, menjaga jarak dari pergaulan yang melelahkan bukan berarti memutus silaturahmi. Kadang cukup dengan mengurangi intensitas, membatasi waktu, atau memilih topik yang lebih ringan. Kita tetap sopan, tetap ramah, tapi tidak lagi mengorbankan ketenangan batin. Ingat, Bapak dan Ibu sudah melewati begitu banyak fase kehidupan. Sudah bekerja keras, membesarkan anak, menahan banyak hal dalam diam. Di usia senja ini, Bapak dan Ibu berhak menikmati hari dengan lebih lapang. Tidak semua orang perlu tahu isi hati kita, dan tidak semua cerita perlu kita dengarkan. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini mulai menyentuh hati, silakan tuliskan di kolom komentar. Tidak perlu panjang, cukup satu kata atau satu kalimat. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan cerita dan nasihat yang menenangkan seperti ini, jangan lupa subscribe agar kita bisa berjalan pelan-pelan bersama di segmen berikutnya. Buffer dan Bu yang saya berarti. Ada satu jenis pergaulan yang sering tidak terasa menyakitkan di awal, namun pelan-pelan menggerogoti ketenangan hati. Pergaulan ini gemar membandingkan. Membandingkan anak, harta, kesehatan, bahkan cara kita menjalani hidup. Sekilas terdengar seperti obrolan biasa, tapi efeknya bisa tinggal lama di hati. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kalimat seperti, "Anak si Anu sudah berhasil," atau
Kalau saya di usia segini masih kuat ke sana kemari, tanpa niat buruk, kata-kata itu bisa membuat hati bertanya-tanya, merasa kurang, atau merasa tertinggal. Padahal, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, dan tidak adil jika kita menilai diri dari cerita orang lain. Di usia senja, hati kita sebenarnya ingin diterima apa adanya. Ingin didengarkan tanpa diukur. Ketika pergaulan terus-menerus membawa perbandingan, hati menjadi lelah. Bukan karena iri, melainkan karena rasa cukup yang sudah kita bangun perlahan-lahan menjadi goyah. Ada seorang bapak yang pernah bercerita, setiap kali pulang dari pertemuan rutin, ia justru merasa sedih, bukan karena tidak bersyukur, tetapi karena obrolan selalu berakhir dengan siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih ini dan itu. Ia lalu memilih datang lebih jarang dan mengganti waktunya dengan berjalan pagi atau membaca. Pelan-pelan, hatinya kembali tenang. Bapak dan Ibu, menjauh dari perbandingan bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru itu adalah cara menjaga hati agar tetap utuh. Kita boleh mendengar cerita orang lain, tapi tidak wajib menjadikannya cermin untuk menilai diri sendiri. Apa yang kita miliki hari ini, kesehatan yang cukup, waktu yang lapang, hati yang bersyukur sudah sangat berharga. Di usia senja, kebijaksanaan bukan lagi tentang menjadi yang paling menonjol, melainkan tentang merasa cukup dan tenang dengan apa yang ada. Pergaulan yang baik adalah yang membuat hati ringan saat pulang, bukan yang meninggalkan beban untuk dipikirkan semalaman. Buffer dan Bu yang saya berarti, di usia senja, hati kita lebih peka terhadap suasana. Nada bicara, isi obrolan, bahkan ekspresi wajah orang lain bisa cepat memengaruhi perasaan. Karena itu, pergaulan yang terlalu sering dipenuhi keluhan dan energi negatif dapat perlahan menggerus ketenangan batin. Meski awalnya kita berniat hanya mendengarkan dengan empati. Keluhan sebenarnya manusiawi. Kita semua pernah mengeluh. Namun jika setiap pertemuan selalu berisi keluhan yang sama, kemarahan yang tak selesai, dan cerita pahit yang terus diulang, hati bapak dan ibu bisa ikut lelah. Tanpa sadar, emosi orang lain menumpang tinggal di hati kita. Ada seorang ibu yang bercerita, setiap kali selesai berkumpul, ia merasa badannya ikut lemas. Bukan karena usia, tetapi karena terlalu banyak menyimpan cerita orang lain. Ia lalu menyadari, mendengarkan juga butuh batas. Sejak itu, ia mulai mengalihkan obrolan ke hal-hal ringan, atau memilih pulang lebih awal, dan hatinya terasa jauh lebih lega. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari energi negatif bukan berarti tidak peduli. Kita tetap bisa berdoa, tetap bisa memberi nasihat jika diminta. Namun kita juga berhak berkata dalam hati, cukup sampai di sini. Kesehatan batin sama pentingnya dengan kesehatan tubuh, terutama di usia senja. Pergaulan yang sehat adalah yang memberi ruang bernapas, yang membuat kita tertawa kecil, merasa didengar, dan pulang dengan hati yang lebih ringan. Jika suatu pergaulan justru membuat bapak dan ibu sering murung setelahnya, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal lembut dari hati. Jika bapak dan ibu pernah merasakan hal serupa, silakan tuliskan di kolom komentar. Tidak perlu menyebut nama, cukup ceritakan perasaannya. Dan bila bapak dan ibu merasa video ini menemani dengan hangat, jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar menjaga ketenangan hati bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Di usia senja ini, tubuh dan hati sama-sama membutuhkan batas. Ada waktu untuk berbincang, ada waktu untuk beristirahat. Namun ada jenis pergaulan yang seringkali tidak menghargai batasan, membuat kita merasa sungkan menolak, padahal hati dan tubuh sudah lelah. Kadang bentuknya sederhana, menelepon terlalu lama, datang tanpa memberi kabar, atau memaksa kita ikut kegiatan saat badan sebenarnya tidak fit. Karena tidak enak hati, bapak dan ibu memilih mengiyakan. Padahal setelahnya, tubuh terasa capek, hati pun tidak nyaman. Batas yang dilanggar pelan-pelan menguras energi. Di usia muda, kita terbiasa mendahulukan orang lain. Kebiasaan itu terbawa hingga usia senja. Namun kini kondisinya berbeda. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, dan hati ingin lebih tenang. Menghargai batas diri bukan tanda egois, melainkan tanda kita memahami kebutuhan diri sendiri. Ada seorang ibu yang mulai belajar berkata pelan, "Maaf, hari ini saya ingin istirahat." Awalnya terasa berat, takut dianggap tidak ramah. Tapi ternyata, setelah ia berani jujur pada dirinya sendiri,
hidup terasa lebih ringan. Ia tetap sopan, tetap baik, namun tidak memaksa diri. Bapak dan ibu berhak menentukan ritme hidup sendiri, berhak memilih kapan ingin berkumpul dan kapan ingin menikmati kesunyian. Pergaulan yang baik adalah yang menghormati keputusan itu, bukan yang membuat kita merasa bersalah karena menjaga diri. Di usia senja, kebijaksanaan seringkali hadir dalam bentuk sederhana. Tahu kapan berkata iya dan tahu kapan berkata tidak. Pergaulan yang sehat akan membuat bapak dan ibu merasa dihargai, bukan ditekan. Dan dari sanalah ketenangan hati tumbuh dengan alami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, hidup seharusnya menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi ingin berpura-pura kuat, berpura-pura setuju, atau berpura-pura bahagia. Namun ada jenis pergaulan yang tanpa disadari membuat kita kehilangan diri sendiri, hanya demi menjaga suasana atau menyenangkan orang lain. Dalam pergaulan seperti ini, bapak dan ibu sering menahan pendapat, menyembunyikan perasaan, mengiyakan hal-hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan hati. Lama-kelamaan kita merasa asing dengan diri sendiri. Bukan karena orang lain jahat, tetapi karena kita terlalu sering mengalah pada ketidaknyamanan. Ada seorang bapak yang selalu diam saat berkumpul, bukan karena tidak punya cerita, tetapi karena merasa ceritanya tidak pernah benar-benar didengar. Setiap pulang, ia merasa kosong. Ia lalu menyadari, pergaulan seharusnya memberi ruang untuk menjadi diri sendiri, bukan menuntut kita menjadi versi yang disukai semua orang. Bapak dan Ibu, di usia senja ini, kita tidak perlu lagi mengejar penerimaan. Kehadiran kita sudah cukup bernilai. Jika suatu pergaulan membuat kita terus-menerus menyesuaikan diri sampai lelah, itu bukan tanda kedewasaan, melainkan tanda hati sedang terabaikan. Menjaga diri bukan berarti menutup diri. Kita tetap bisa ramah, tetap bisa berbincang, namun tidak lagi memaksa diri untuk selalu cocok. Pergaulan yang sehat adalah yang memberi ruang bagi kejujuran, bukan yang menuntut kepura-puraan. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa seperti ini, ketahuilah bahwa perasaan itu valid. Silakan tuliskan di kolom komentar jika ingin berbagi atau cukup simpan sebagai pengingat untuk diri sendiri. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan obrolan yang menenangkan, jangan lupa subscribe agar kita bisa berjalan bersama menjaga ketenangan hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu dampak pergaulan yang sering tidak kita sadari, namun terasa dalam jangka panjang, yaitu hati menjadi sulit bersyukur. Bukan karena hidup kita kurang, tetapi karena terlalu sering terpapar cerita yang membuat kita merasa apa yang kita miliki seolah tidak cukup. Padahal, rasa cukup adalah salah satu sumber ketenangan terbesar di usia senja. Pergaulan seperti ini biasanya dipenuhi cerita tentang pencapaian, kepemilikan, atau aktivitas yang terus-menerus ditonjolkan. Tanpa bermaksud pamer, obrolan yang berulang-ulang bisa membuat hati bertanya, apakah hidup saya tertinggal? Padahal, setiap orang memiliki garis hidup yang tidak sama dan tidak semua kebahagiaan perlu ditampilkan. Di usia senja, bersyukur sering hadir dalam hal-hal sederhana. Bangun pagi tanpa nyeri berlebihan, menikmati teh hangat, berbincang dengan keluarga, atau beristirahat tanpa dikejar kewajiban. Namun ketika pergaulan membuat kita lupa pada nikmat-nikmat kecil ini, hati perlahan menjadi resah. Syukur yang pudar membuat tenang ikut menjauh. Ada seorang ibu yang dulu sering merasa hidupnya biasa-biasa saja. Setiap berkumpul, ia mendengar cerita liburan, usaha, dan kesibukan orang lain. Ia pulang dengan perasaan hampa. Suatu hari, ia memilih lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, merawat tanaman, dan memasak sederhana. Pelan-pelan, ia menemukan kembali rasa syukur yang lama hilang. Hatinya kembali damai. Bapak dan Ibu, pergaulan yang baik adalah yang mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu naik, selalu ramai, atau selalu terlihat hebat. Hidup yang tenang justru sering berjalan pelan dan sederhana. Ketika kita dikelilingi orang-orang yang menghargai kesederhanaan, rasa syukur tumbuh tanpa dipaksa. Di usia senja, kebijaksanaan bukan lagi soal memiliki lebih banyak, tetapi merasakan cukup dengan yang ada. Jika suatu pergaulan membuat Bapak dan Ibu sering merasa kurang, sering membandingkan, dan sulit bersyukur, mungkin sudah saatnya menata ulang jarak. Karena ketenangan hati lahir dari rasa cukup yang dijaga setiap hari.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu dampak pergaulan yang sering tidak kita sadari, namun terasa dalam jangka panjang, yaitu hati menjadi sulit bersyukur. Bukan karena hidup kita kurang, tetapi karena terlalu sering terpapar cerita yang membuat kita merasa apa yang kita miliki seolah tidak cukup. Padahal, rasa cukup adalah salah satu sumber ketenangan terbesar di usia senja. Pergaulan seperti ini biasanya dipenuhi cerita tentang pencapaian, kepemilikan, atau aktivitas yang terus-menerus ditonjolkan. Tanpa bermaksud pamer, obrolan yang berulang-ulang bisa membuat hati bertanya, apakah hidup saya tertinggal? Padahal, setiap orang memiliki garis hidup yang tidak sama dan tidak semua kebahagiaan perlu ditampilkan. Di usia senja, bersyukur sering hadir dalam hal-hal sederhana. Bangun pagi tanpa nyeri berlebihan, menikmati teh hangat, berbincang dengan keluarga, atau beristirahat tanpa dikejar kewajiban. Namun ketika pergaulan membuat kita lupa pada nikmat-nikmat kecil ini, hati perlahan menjadi resah. Syukur yang pudar membuat tenang ikut menjauh. Ada seorang ibu yang dulu sering merasa hidupnya biasa-biasa saja. Setiap berkumpul, ia mendengar cerita liburan, usaha, dan kesibukan orang lain. Ia pulang dengan perasaan hampa. Suatu hari, ia memilih lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, merawat tanaman, dan memasak sederhana. Pelan-pelan, ia menemukan kembali rasa syukur yang lama hilang. Hatinya kembali damai. Bapak dan Ibu, pergaulan yang baik adalah yang mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu naik, selalu ramai, atau selalu terlihat hebat. Hidup yang tenang justru sering berjalan pelan dan sederhana. Ketika kita dikelilingi orang-orang yang menghargai kesederhanaan, rasa syukur tumbuh tanpa dipaksa. Di usia senja, kebijaksanaan bukan lagi soal memiliki lebih banyak, tetapi merasakan cukup dengan yang ada. Jika suatu pergaulan membuat Bapak dan Ibu sering merasa kurang, sering membandingkan, dan sulit bersyukur, mungkin sudah saatnya menata ulang jarak. Karena ketenangan hati lahir dari rasa cukup yang dijaga setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, nilai dan prinsip hidup biasanya semakin jelas. Kita tahu mana yang baik untuk hati, mana yang sebaiknya dihindari. Namun ada jenis pergaulan yang tanpa disadari, menggeser nilai dan prinsip, membuat kita ikut arus, meski hati sebenarnya tidak sepenuhnya setuju. Pergaulan seperti ini sering hadir dalam bentuk ajakan kecil, mengajak membicarakan keburukan orang lain, membenarkan hal yang kurang pantas, atau menganggap remeh sesuatu yang dulu kita jaga. Karena tidak ingin berbeda, Bapak dan Ibu mungkin ikut tertawa, ikut diam, atau ikut mengiyakan. Padahal, hati kecil sedang merasa tidak nyaman. Di usia senja, suara hati biasanya lebih jujur. Ia cepat memberi tanda saat sesuatu tidak selaras. Jika setiap selesai berkumpul Bapak dan Ibu merasa gelisah, itu bisa jadi karena nilai hidup yang Bapak dan Ibu pegang sedang terabaikan. Hati lelah bukan karena usia, tetapi karena prinsip dilanggar. Ada seorang bapak yang memilih mundur pelan-pelan dari sebuah lingkungan. Bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena ingin menjaga nilai yang ia yakini sejak lama. Ia tetap ramah, tetap menyapa, namun tidak lagi larut. Keputusan itu membuat hidupnya lebih tenang. Ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, menjaga nilai hidup bukan berarti merasa paling benar. Kita hanya sedang menjaga arah hidup agar tetap lurus dan tenang. Pergaulan yang sehat adalah yang menghormati prinsip kita meski tidak selalu sama. Disitulah rasa damai tumbuh tanpa konflik batin. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini penting, silakan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan cerita dan nasihat yang menenangkan, jangan lupa subscribe agar kita bisa saling menguatkan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai jenis pergaulan yang dapat mengganggu ketenangan hati, kini tibalah saatnya menata ulang dengan lebih bijak. Di usia senja, hidup bukan lagi tentang seberapa banyak orang di sekitar kita, melainkan seberapa damai hati saat menjalani hari. Menata pergaulan bukan tindakan menjauh, tetapi memilih dengan sadar. Banyak Bapak dan Ibu merasa bersalah saat mulai mengurangi pergaulan tertentu. Takut dianggap sombong, takut melukai perasaan orang lain. Padahal, menjaga ketenangan batin adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Ketika hati tenang, tubuh pun lebih ringan,
dan pikiran menjadi lebih jernih. Pilihan yang tepat seringkali terasa berat di awal, namun menenangkan di akhir. Menata ulang pergaulan bisa dimulai dari hal sederhana, mengurangi frekuensi bertemu, memilih topik yang lebih ringan, atau memberi batas waktu. Kita tetap menjaga adab, tetap sopan, namun tidak lagi memaksa diri. Di usia senja, kebijaksanaan hadir dalam bentuk keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Ada seorang ibu yang mulai memilih pergaulan yang membuatnya tertawa kecil, bukan mengeluh panjang. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan orang-orang yang senang bersyukur dan berbagi cerita ringan. Ia berkata, hidupnya terasa lebih lapang. Ketenangan ternyata tumbuh dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Bapak dan Ibu, pergaulan yang sehat akan membuat kita pulang dengan hati ringan, bukan kepala penuh. Ia tidak menuntut kita menjadi siapapun selain diri sendiri. Ia tidak menggerus rasa syukur, tidak melanggar nilai hidup, dan tidak menguras energi. Disitulah usia senja menjadi fase yang damai dan bermartabat. Menata ulang pergaulan bukan berarti hidup menjadi sepi. Justru sebaliknya, hidup menjadi lebih bermakna. Kita memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting, kesehatan, ibadah, keluarga, dan ketenangan batin. Dan dari sanalah rasa cukup dan damai tumbuh perlahan namun pasti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita di segmen terakhir. Sepanjang perjalanan tadi kita belajar bahwa di usia senja, hidup tidak lagi tentang menjadi pusat perhatian, tidak pula tentang menyenangkan semua orang. Hidup di fase ini adalah tentang merawat ketenangan hati, agar setiap hari terasa lebih ringan dan bermakna. Ketenangan bukan datang tiba-tiba, melainkan dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kita jaga dengan penuh kesadaran. Kita telah membahas pergaulan yang membuat hati gelisah, yang gemar membandingkan, yang penuh keluhan, yang tidak menghargai batas, yang membuat kita kehilangan diri sendiri, yang mengikis rasa syukur, hingga yang mengabaikan nilai dan prinsip hidup. Semua itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dikenali. Karena hati yang mengenal batas akan lebih mudah menemukan damai. Bapak dan Ibu, tidak apa-apa jika hari ini kita memilih hidup lebih pelan. Tidak apa-apa jika lingkaran pergaulan menjadi lebih kecil. Yang penting, hati terasa lebih luas. Kita tetap sopan, tetap berbuat baik, namun tidak lagi mengorbankan ketenangan demi hal-hal yang melelahkan. Menjaga diri di usia senja adalah bentuk kebijaksanaan, bukan keegoisan. Ada satu hal yang perlu selalu kita ingat. Usia senja bukan akhir dari kehidupan, melainkan fase untuk memanen makna. Saat kita dikelilingi orang-orang yang menghargai keheningan, kesederhanaan, dan rasa syukur, hidup terasa lebih utuh. Kita belajar bahwa bahagia tidak harus ramai, cukup tenang dan cukup. Jika hari ini Bapak dan Ibu sedang berada di titik ingin merapikan hidup, percayalah, itu adalah panggilan hati yang indah. Dengarkan dengan lembut. Pilih pergaulan yang membuat senyum lebih sering hadir, tidur lebih nyenyak, dan doa terasa lebih khusyuk. Disitulah usia senja menjadi waktu yang paling jujur dan penuh kedamaian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini sangat berarti. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang terdekat yang mungkin membutuhkan. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan cerita, renungan, dan nasihat yang menenangkan, silakan subscribe. Kita akan berjalan bersama, pelan-pelan, menjaga hati agar tetap tenang dan bermartabat.